Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ilma. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia malam hari ini kita dapat hadir kembali melanjutkan kajian Panritana ini. Masih kita lanjutkan tuntunan tarji terkait dengan tuntunan manasik haji dan umrah. Baik, ini agar mudah dipahami, nanti ada saya search itu putusan tarji tanda dengan tuntunan tarji. Ustazah Irna nanti akan membagi nanti. Ada berita resmi tentang terkait dengan tuntunan tarji terkait dengan haji dan umrah, manasik haji dan umrah. Ini tuntunan haji dan umrah di berita resmi itu mengangkat berbagai hukum-hukum seputar haji dan umrah. Namun untuk mengambil faedah dari buku ini, kita mulai dari bacaan dulu dari HPT di jilid jilid 1. Akan yang membawa buku dibaca. Ada yang buka HPT-nya di halaman 192. 192. Tuntunan tawaf. Ya, silakan dibaca. Silakan Arnawati. Ada bukunya, dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawaf. Thumma dakhulil masjidil harami ma lam takun junuban. Wa tuf bil baiti sab'ata ashwatin ja'ilal baita an yasarika mubtadi'an bil hajaril aswadi wastalimhu wa qabbilhu in istata'ta awistalimhu biyadika wa qabbilha aw ashir ilaihi binahwi ason wa qabbil farmul salasan wamshi arba'an wa kullama ataita ala ruknil yamani fastalimhu aw arshil fastamilhu aw ashir ilaihi mukabbiran bi ghairi taqbil wa idza ataital hajarul aswada fastalimhu wa qabbilhu kama marra wa hakadha taf'alu ila sab'atil ashwati thumma salli rak'ataini khalfa musalla maqami Ibrahim wa iqra suratal kafiruna ba'da fatihatir rak'atil ula wa suratal ikhlasi fi tsaniyah atil hajar wal aswada wastalim. Ya, baik. Itu tuntunan tawaf menurut ditarjih. Ya, ini adalah ya tata cara tawafnya. Nanti kita jelaskan tata caranya, kemudian hukum-hukum seputar tawaf. Di sini disebutkan summadkhul al-masjidil haram. Jadi setelah kita tiba dan dari miqat untuk berihram, pada saat tiba di Masjid Haram, ya selama tidak dalam keadaan junub, madkhul Masjidil Haram malam takun junuban. Jadi bertawaflah bil baiti, di Baitullah, sab'ata ashwatin, itu 7 kali. Arti tawaf kita ini 7 kali.
Ja'ilal baita an yasari. Nah, menjadikan Baitullah di sebelah kiri. Jadi kalau arahnya itu menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Dimulai dari mana? Kita bertawaf mubtadi'an bil hajaril aswad. Dimulai dari hajar aswad. Nah, pada saat itulah wastalimhu, jadi dianjurkan untuk mengicup hajar aswad. Wakabbilhu, dan jika memungkinkan, jadi jumlah, jadi diusap dan dikecup hajar aswad kalau memungkinkan. Awis talimhu biyadika wakabbilha. Jadi kalau tidak mungkin karena berdesak-desakan, maka cukup mengicup tangan atau tunjuklah memberi isyarat kepada hajar aswad dengan tongkat misalnya. Jadi kalau kejauhan misalnya, ya, maka cukup mengisyaratkan. Jadi mengisyaratkan dengan menggunakan tongkat. Lalu kecuplah tongkat itu. Jadi kalau dekat, jadi kita usap dan kecup tangan kita. Dan kalau misalnya jauh, maka kita hanya mengisyaratkan lalu mengucup tangan. Atau kalau mungkin ada tongkat, maka tongkatlah yang diisyaratkan, lalu kita cukup tongkat itu. Farmul salasan wamshi arba'an. Maka mulailah lari-lari kecil 3 kali dan berjalan biasa 4 kali. Jadi kan 7 kali putaran. 3 kali pertama itu lari-lari kecil. Nah, 4 kali terakhir maka berjalan biasa saja. Wa kullama ataita ala ruknul yamani. Nah, setiap kita sampai ke rukun Yaman, istalim, maka hendaklah mengusap. Jadi ada 2 diusap di situ, hajar aswad satu dan satu rukun Yamani. Ya. Ataukah kalau jauh diisyaratkan saja. Jadi karena jauh rukun Yamani itu, maka cukup mengisyaratkan dari jarak jauh. Ya. Dengan mukabbiran bigairi takbili. Dengan bertakbir, membaca takbir dengan tidak mengucupnya. Jadi kalau di Hajar Aswad, Allah Bismillah, Allahu Akbar. Nah, dicuri. Tapi kalau rukun Yamani itu adalah bagian sudut dekat Hajar Aswad sebelumnya. Nah, di situ dianjurkan juga memberikan isyarat, tapi tanpa dikecup tangan. Cukup bertakbir, Allahu Akbar. Nah, ketika wa idza ataital hajar aswad, nah kita sampai ke Hajar Aswad, maka dianjurkan untuk mengicupnya. Seperti yang pertama. Kalau tidak, mengisyaratkan saja. Nah, itu dilakukan 7 kali. Nah, setelah selesai 7 kali tawaf, maka kita sholat 2 rakaat. Summa salli raka'ataini khalfa musalli maqam Ibrahim. Maka kita melaksanakan 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Nah, dalam sholat namanya sholat sunnah tawaf. Di rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah, kita baca surah Al-Kafirun. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita baca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Summatil hajar aswad wastalimhu. Nah, selesai kita salat sunnah 2 rakaat tawaf, maka kita datangi lagi hajar aswad. Tetapi hanya memberikan, ya hanya menghampiri saja. Ya, kampung kalau memungkinkan tetap diusap ataukah diberi usaplah. Ya. Itu tata cara tawaf.
Namun di sana ada beberapa hukum-hukum terkait dengan tawaf. Saya share saja ini materinya. Di tawaf itu pada asasnya disyaratkan bersuci dari hadas dan najis. Karena tawaf sama seperti sholat dalam banyak aspek. Hanya dalam tawaf diperbolehkan berbicara, asal pembicaraannya yang baik. Nah, ini terkait dengan syarat, ya, syarat tawaf. Jadi sama kalau kita sholat harus suci dari najis dan hadas. Hanya bedanya kalau sholat boleh bicara, tapi kalau tawaf boleh bicara di dalam tawaf. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan dasarnya dari hadis Nabi SAW. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam at-tawafu bil baiti salatun. Jadi tawaf itu di Baitullah itu merupakan salat. Jadi salat. Hanya bedanya illa anna Allah ahalla lakumul fihi kalam. Hanya saja dalam tawaf itu Allah membolehkan berbicara. Faman takallama, maka siapa yang berbicara, fala yatakallam illa bi khairin. Jangan ia berbicara kecuali kebaikan. Dia bisa berbicara dengan sahabat yang lain. Yang penting itu adalah kebaikan, bukan keburukan dan tidak ada manfaatnya. Ya. Dalam hadis yang lain dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, annahu sa'ala Urwa bin Zubair. Jadi beliau pernah itu bertanya kepada Urwa bin Zubair. Faqala qad hajjan nabiyyu, Nabi pernah berhaji. Akhbaratni Aisyah, lalu Aisyah berkata, an awwalu syai'in bada'a bihi hina qadima annahu tawadda thumma tawafa bil bait. Yang pertama beliau lakukan itu adalah ketika sampai di Mekah adalah berwudu, kemudian melakukan tawaf. Itu yang pertama. Kemudian kedua, hukum seputar tawaf itu jika terjadi hadas kecil, misalnya batal wudunya. Ini ketika sedang tawaf, di mana di situ dalam keadaan jamaah penuh sesak. Ya, apalagi kalau puncak haji yaitu tawaf ifadah yang termasuk rukun haji. Ini sangat padat sekali. Di mana tidak memungkinkan mendapatkan air, ataupun jika pun bisa mendapatkan air, itu akan menyusahkan dan memberatkan. Ya, karena terlalu jauh tempatnya, lalu padat, macet. Maka berdasarkan hidup kemudahan dengan prinsip ada haraj, maka tawaf tetap dilanjutkan tanpa mengulangi wudhu dengan dasar keringanan dan menghindari mudarat. Karena memaksa manusia padahal ada kesulitan, itu bertentangan dengan firman Allah. Yuridullahu bikum yusra wala yuridu bikum al-asra. Jadi kalau kita kan asalnya tahu itu suci. Tapi kalau batal, apakah harus berwudu lagi? Kalau memungkinkan. Tapi kalau macet, padat seperti ifadah, apalagi di lantai 3 sulit mencari air, maka biarlah, tidak mengapa wudunya batal dan sholat apakah tawaf tetap dilanjutkan. Jadi konsep darurat. Maka dengan demikian langkah hati-hatinya adalah tetap berwudu kalau memungkinkan dan mengulangi wudu jika batal saat melakukan tawaf.
maka dia tidak menimbulkan kesulitan. Tapi jika sulit, karena kondisi yang penuh sesak dan saat tawaf, maka kita boleh mengambil keringanan. Jadi tawaf yang keadaannya sucinya batal, karena hadas kecil tetap memadai. Artinya tetap sah. Nah, yang kedua, ini hukum misalnya perempuan mengalami haid. Ya, bagaimana hukumnya? Jika seorang perempuan itu mengalami haid sebelum ataupun ketika sedang melakukan haid, maka wanita haid tidak boleh melakukan tawaf. Namun tetap melakukan seluruh perbuatan haji lainnya. Tapi hanya tawaf tidak bisa. Sa'i bisa. Ya, wukuf di Arafah juga demikian. Tapi kalau tawaf bagi wanita haid tidak bisa melakukannya karena dipersyaratkan harus suci. Didasari dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu yang keempat, jika seseorang terkena najis yang tidak mungkin dibersihkan, seperti orang selalu kencing terus menerus, atau perempuan yang sedang istihadah, darah yang tidak ada henti-hentinya setelah haid. Menurut kesepakatan ulama, tidak mengapa ia melakukan tawaf dan tidak dikenakan sanksi apapun. Hal ini didasari dari hadis Aisyah pada poin ketiga di atas dengan hadis Nabi SAW. Jadi dari Abdullah bin Sufyan bahwa pernah duduk bersama Abdullah bin Umar. Lalu seorang perempuan datang meminta fatwa kepadanya. Seraya berkata, ketika aku sudah siap untuk melakukan tawaf, tiba-tiba ketika sudah sampai di pintu masjid, keluar darah. Lalu aku pun pulang ke rumah dan aku tunggu hingga berhenti. Lalu aku pergi lagi ke masjid hingga ketika sampai di pintu, keluar darah kembali. Maka aku pulang ke rumah dan aku tunggu hingga berhenti. Lalu aku pergi ke masjid. Lalu ketika sampai di pintu, keluar lagi darah. Maka beliau menjawab, itu merupakan goncangan dari setan. Maka mandilah lalu ikatlah dengan kain atau pembalut, lalu bertawaflah. Jadi kalau misalnya terkena najis tidak mungkinkan dibersihkan, ya, maka tetap lanjut saja. Ataukah selalu kencing terus menerus? Kan ada penyakit biasa, penyakit orang tua. Ada ya, selalu kencing. Atau perempuan yang sering istihadah, darahnya tidak henti-hentinya. Maka menurut ulama tidak mengapa dia melakukan tawaf dan tidak ada sanksi apapun. Kemudian yang kelima, tawaf tidak harus dilakukan secara berkesinambungan dalam 7 putaran. Jadi boleh ada jeda waktu antara satu dengan lain putaran. Seperti wuduknya batal, lalu hendak berwuduk. Apabila tidak mengalami kesukaran, atau ketika sedang tawaf ada qamat untuk salat fardu, lalu bersangkutan melakukan salat bersama jamaah lain. Setelah selesai wuduk atau selesai salat, maka ia melanjutkan saja tawafnya yang masih tersisa dan memulainya dari tempat yang menghentikan tawafnya yang belum selesai. Nah, wal yattawafu bil baitil atiq. Jadi ayat ini dan juga dalam sunnah tawaf harus dilakukan secara berkesinambungan. Jadi salah satu yang dibolehkan adalah ketika kita bertawaf hanya berwuduk, ya maka boleh berhenti. Lalu nanti setelah berwuduk dilanjutkan lagi. Jadi tidak mesti harus
harus terus menerus. Jadi boleh ada jeda antara satu putaran seperti itu. Ya, ataukah sementara salat, sementara tawaf tiba-tiba azan, ataukah iqamah. Apakah dilanjutkan tawafnya atau langsung salat? Ketika di iqamah, maka seluruh orang yang tawaf berhenti lalu melaksanakan salat. Setelah salat lanjutlah saja. Tidak perlu diulangi lagi. Jadi cukup melanjutkan. Baik, di antara hukum seputar tawaf itu, jadi tawaf ifadah adalah rukun haji yang wajib dilaksanakan. Dan apabila tidak dilaksanakan, maka haji tidak sah. Seperti halnya wukuf di Arafah. Jadi, ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Hendaklah ia melakukan tawaf di sekeliling rumah purba, yaitu Baitullah. Ya. Jadi ini terkait dengan harus dilaksanakan dan tidak sah. Ya. Hanya saja ada beberapa kasus. Ya. Misalnya dari Aisyah, beliau pernah bahwa Sofia binti Huwais, istri Nabi, itu mengalami haid. Lalu aku menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW. Beliau bertanya, apakah ia akan menahan kita? Para sahabat, dia Sofia telah melakukan tawaf ifadah sebelum haid. Nah, bila Rasulullah SAW menimpa kalau begitu, dia tidak akan menahan kita. Jadi tawaf ini dilaksanakan. Ya. Jadi wanita yang mengalami haid sebelum sempat melaksanakan tawaf ifadah, pada zaman sekarang ini, di mana tidak mungkin menunda keberangkatan pulangnya yang sudah terjadwal. Ya, karena penundaan itu sangat menyulitkan dan akan menimbulkan mudarat yang besar. Maka dapat menggunakan obat penahan haid jika dia menghendaki. Jadi boleh. Jadi kalau sebelum khawatirkan tentang tawaf, dia khawatirkan tidak bisa tawaf ifadah, maka boleh menggunakan obat penahan haid jika menghendaki. Namun apabila ia tidak menghendaki dan tidak merasa nyaman dengan penggunaan obat itu, maka dengan merujuk kepada pendapat Ibnu Taimiyah, dia melakukan asas syariah, yaitu bahwa sesuatu yang diharamkan dalam keadaan normal diperbolehkan dalam keadaan darurat apabila ada keperluan mendesak untuk melakukan hal itu. Ya, maka dari sini boleh dia tawaf saja, nah, walaupun dalam keadaan ya haid. Nah, ini sama dengan bangkai daging yang asalnya diharamkan dalam keadaan normal, dibolehkan. Nah, keadaan darurat yang untuk mempertahankan kelangsungan hidup, seperti sholat fardu wajib melaksanakan berdiri, dilarang melakukannya dengan duduk dan berbaring, dibolehkan melakukan demikian dalam keadaan darurat. Nah, seperti wanita haid dilarang masuk masjid, namun dibolehkan karena adanya keperluan mendesak. Nah, sama juga seperti wajib bersuci apabila mengerjakan sholat. Namun apabila hendak tidak mungkinkan berwudu dan tayamum karena sakit misalnya, dibolehkan sholat dalam keadaan tanpa wudu. Ya, ini atas dasar ya syariah yang seperti ini yang memberikan kemudahan. Jadi atas dasar syariat tersebut dibolehkan tawaf ifadah bagi perempuan haid tanpa denda apapun dan dasar adanya keadaan darurat dan adanya keperluan mendesak untuk melakukan, karena tawaf ifadah tidak boleh tinggalkan karena dia rukun haji. Oleh karena itu ketika dia tidak sempat, ketika masih haid lalu sudah akan berangkat ke pulangannya, maka boleh dia tawaf ifadah walaupun dalam keadaan haid. Karena ini menyulitkan kalau dia tidak melaksanakan, harus menunggu lagi ya pesawat. Baik, kemudian yang terakhir ada istilah tawaf wada. Jadi tawaf perpisahan. Ya, ini tawaf wada tidak dilakukan oleh perempuan yang sedang haid, kecuali
sesuai dengan hadis pada angka 3 dan sesuai pula dengan hadis berikut. Jadi Ibnu Abbasin qala umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa anil haid. Jadi orang yang diperintahkan agar menjadikan akhir dari kunjungan mereka pada tawaf di Baitullah. Jadi itu namanya tawaf wada sebelum pulang. Namun hal ini diringankan kepada wanita yang sedang mengalami haid. Jadi ada keringanan, tidak wajib melaksanakan tawaf tawaf wada. Ya, karena itu sifatnya sunnah. Ya, berbeda tadi namanya tawaf ifadah. Dia harus laksanakan. Maka boleh ya, dalam keadaan apa saja, ya, bahkan ketika haid, maka boleh dia tawaf ifadah. Sedangkan tawaf wada hanya perpisahan, nah, tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan suci. Nah, sehingga orang yang tidak tawaf wada, yaitu tahap tawaf perpisahan. Ini beda kasusnya dengan tawaf ifadah. Ya baik. Kemudian ini dalilnya. Ini bin Abbas radhiyallahu anhuma qala umira an-nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa an khaffif 'anil haid. Jadi orang-orang diperintahkan untuk menjadikan akhir dari kunjungan mereka adalah tawaf di Baitullah. Namun ia diringankan bagi para wanita yang sedang mengalami haid. Artinya tidak perlu dia tawaf perpisahan. Tapi ifadah yang sudah wajib, ya maka harus dilaksanakan. Ya baik. Kemudian nanti ini selanjutnya ada namanya adalah tarwiyah. Jadi langkah selanjutnya adalah ya tarwiyah untuk bersiap-siap. Ya, itu bersiap-siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi tarwiyah itu dalam konteks ibadah haji tarwiyah ada suatu prosesi ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi pada tanggal 8 Zulhijjah. Di saat itulah salah satu yang dilakukan adalah mengumpulkan perbekalan, utamanya air. Nah, tarwiyah dilakukan calon haji dengan cara meninggalkan Mekah. Yang namanya tarwiyah meninggalkan Mekah menuju Mina pada hari tanggal 8 Zulhijjah. Dengan berpakaian ihram dan berniat untuk menunaikan ibadah haji di mana mereka menunaikan sholat duhur, asar, maghrib, isya hingga salat subuh, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Hanya tarwiyah ini termasuk sunnah, jadi tidak wajib. Khudhu anni manasikakum. Oleh karena itu jamaah haji sekianya melaksanakan ibadat tarwiyah dalam rangkaian pelaksana manasik. Namun itu dilaksanakan dimungkinkan untuk melaksanakan dengan ketentuan tidak menimbulkan bahaya kepada diri mereka dan tidak mengurangi memaksimalkan ibadah serta keseluruhannya. Ya baik. Jadi apabila ketentuan ini dikembalikan kepada para jamaah haji serta pembimbing dan pengelola haji, ya itu mengalami langsung di lapangan. Manakala situasi memungkinkan mereka untuk menunaikan tarbiyah, maka itu yang terbaik. Namun jika situasi menunjukkan tidak memungkinkan, maka tarbiyah tidak perlu dipaksakan. Jadi tidak perlu jumina. Boleh langsung pada tanggal 8 itu menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Ya. Baik, saya kira ini saja dulu malam hari ini hukum seputar tawaf. Ya, resmi. Ya, saya kembalikan dulu. Syukran Ustadz atas penjelasan yang disampaikan tadi mengenai hukum-hukum seputar tawaf. Nah, Yunda sekalian, selanjutnya kami mempersilahkan jika ada pertanyaan yang ingin diajukan
mengenai seputar tentang cara-cara tawaf atau hukum-hukum yang berlaku di dalam tawaf pada saat melakukan ibadah haji. Ya, kami persilakan bisa raise hand atau bisa lewat pesan jika ada pertanyaan. Ya, sedikit. Silakan Ayunda Hernawati. Saat yang malam takun junuban. Di situ junuban kan berarti berhadas besar. Kenapa? Saya tadi cari-cari di alasan dalil tapi tidak ketemu. Kenapa memakai junuban? Kenapa bukan hadasul akbar begitu? Karena kalau junuban ini, kalau misalkan kita baca, apalagi mungkin kita awam, mungkin pikiran kita cuma satu, yaitu ini suami istri yang junub seperti itu mungkin. Maksudnya apa alasannya ditarjih ini memakai junuban ini? Baik, terima kasih Yunda. Kami persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan penjelasan mengapa menggunakan kata junuban di kalimat tadi bukan kalimat hadas besar seperti itu. Silakan Ustadz. Mic-nya Ustadz Afwan. Iya. Di tuntunan itu menjelaskan, jadi kalau kita selesai miqat lalu masuk ke Makkah, yang pertama kita lakukan adalah tawaf. Namanya tawaf kudum. Nah, tawaf kudum itu dilaksanakan di Masjid Haram. Nah, tuntunannya adalah masuk ke Masjid Haram dulu. Bagi siapa mereka ini? Malam takun junuba. Ya, kalau kalian tidak dalam keadaan junub. Junub sebenarnya itu adalah gambaran akan hadas besar. Apakah mimpi ataukah berhubungan dengan istri. Ya, ini menunjukkan yang mengharuskan dia mandi janabah. Ya. Maksudnya situ adalah keadaan yang mengharuskan dia mandi junub. Nah, itu istilah sebenarnya yang diperuntukkan bagi ya mereka yang berhadas besar. Itulah yang digunakan oleh Al-Quran. Nah, seperti dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abir sabilin hatta taktasilu. Jadi orang yang beriman, jangan kamu dekati salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Dan juga wala junuban, dan juga dalam keadaan junub illa abir sabilin, kecuali hanya sebatas lewat di masjid saja. Artinya tidak tinggal di masjid. Tapi kalau lewat. Jadi berlaku. Jadi hukum berlaku di masjid mana saja. Masjid umum dan termasuk di Masjid Haram. Nah, karena tidak boleh masuk bagi orang yang junub, ya, maka kalau dalam keadaan junub, maka tidak perlu lagi dulu tawaf atau tawaf masuk. Nah, karena larangan untuk masuk ke masjid dalam keadaan junub kecuali hanya lewat saja. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi sesuai penjelasan Ustadz tadi bahwa kata junub di kalimat tadi itu sudah menggambarkan atau istilah yang menunjukkan bahwa orang yang sedang berhadas besar. Jadi bukan dalam makna sempit junub saja, tapi secara umum orang yang berhadas besar. Seperti itu mungkin Ustadz. Iya. Bagaimana Yunda?
Ya, baik, teman-teman sekalian, apa masih ada pertanyaan? Ini juga yang menjadi pertanyaan saya, Ustadz, karena kalau kita lihat itu orang yang bertawaf di Baitullah, itu kita melihat bagaimana banyaknya orang yang saling berdesak-desakan. Apakah ketika saat melaksanakan tawaf, di mana laki-laki dengan perempuan itu berbaur dan tidak sengaja bersentuhan seperti itu, apakah itu tidak hukum tidak melanggar atau hukum yang terjadi di situ seperti apa? Apakah itu membatalkan tawaf kita atau bagaimana, Ustaz? Ya, tadi kita sudah jelaskan bahwa pada kondisi tawaf itu, ini ada beberapa hukum yang terkait ya dengan bentar dulu, terkait dengan tawaf, bahwa ada tingkat kesulitan yang dialami oleh kaum muslimin. Segala itu ada rukhsah, ada keringanan. Ya, jangan itu tawaf yang seharusnya suci, tapi karena memberatkan yang diharuskan dia berwudu, tapi karena menyulitkan karena tempatnya jauh, lalu sulit dia turun, maka tidak mengapa dia lanjutkan saja. Nah, sama ada juga campur baur, ya berbaur, kalau itulah suasana tawaf. Mana tawaf itu baik laki-laki maupun perempuan. Maka perbauran ini masuk kategori hal yang boleh dilakukan karena menyulitkan kalau mau berpisah. Ada di mana semua kaum muslimin dan muslimah melaksanakan ibadah yang sama. Sehingga yang perlu dilakukan adalah bagi mereka yang berombongan, maka membuatkan suasana, lingkaran, ataukah lingkungan yang memungkinkan ibu-ibu atau wanita-wanita itu bisa merasakan aman. Jadi tingkat keamanannya menjadi prioritas di situ. Ya, sehingga harus ada yang misalnya yang mendampingi. Walaupun di situ banyak laki-laki, tapi dapat terjaga karena masing-masing menyibukkan dirinya dengan tawaf. Bahkan pun kalau bersentuhan kulit, kan itu tidak membatalkan, apalagi dia tarjih. Bersentuhan kulit dengan perempuan tidak membatalkan wudu. Nah, beda dengan Syafi'iyah. Tapi walaupun demikian, Syafi'iyah juga tetap memberikan keringanan. Ada pengecualian ketika berada di Saudi Arabia, maka fatwa itu yang menyatakan batal ketika bersentuhan dengan laki-laki, antara laki-laki dan perempuan, karena kondisinya dalam keadaan kesulitan, darurah, al-masyaqqah tajlibut taysir, sesuatu yang menyulitkan itu akan mendapatkan jalan kemudahan. Ya, Terima kasih, Ustadz. Baik, Yunda sekalian, apa masih ada pertanyaan seputar tentang tawaf? Jadi tadi dijelaskan beberapa hukum yang terjadi pada saat kegiatan tawaf ini dilakukan, mulai dari ketika berhadas kecil, kemudian wanita yang mengalami haid itu tidak boleh melakukan tawaf seperti itu. ya. Baik, saya tambahkan. Iya, Ustaz, Jadi, silakan. inilah yang membedakan antara cara tawaf tarjih dengan cara tawaf Kementerian Agama, atau cara tawaf yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Masyarakat kita itu sekarang mereka dituntut bahwa di setiap putaran itu ada doa khusus. Putaran pertama doa khusus, putaran kedua, putaran ketiga sampai itu 7 itu ada doanya masing-masing. Kalau menurut tarjih, jadi tidak ada doa khusus, zikir khusus di setiap tawaf itu. Yang ada adalah berzikir, kecuali
Ada anjurannya di situ adalah ketika berada pada rukun yamani. Ya, saat rukun yamani situlah kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar arhamar rahimin. Nah, itu dilakukan doa khusus, doa yang biasanya Nabi baca di rukun yamani, antara rukun yamani dan hajar. Sedangkan putaran yang lain ya tidak ada doa khusus. Ya, boleh berzikir, boleh baca Quran, boleh ya sesuai dengan kemampuan dan ringan-ringan. Nah, ini tidak membebani doa setiap putaran baca. Sedangkan ditarji, bagaimana ibadah haji itu mudah. Bagaimana ibadah haji laksanakan seperti ibadah sholatnya lainnya. Ibadah-ibadah lainnya yang tidak terkesan membebani, menyulitkan orang melaksanakan ibadah haji. Maka cara oleh Muhammadiyah dalam tawaf itu tidak ada doa khusus setiap putaran. Dan ada Rabbana atina fid dunya hasanah di rukun yamani, antara rukun yamani dan hajar aswad, memperbanyak zikir. Nah, inilah ya tuntunan tarji terkait dengan manasik dan ada pembedaannya dengan jamaah yang lain. Latar belakang kenapa sekarang oleh Muhammadiyah dan tuntunan wilayah uh, membuat lembaga, yaitu lembaga pimpinan haji dan umrah, ya, di tingkat pusat dan tingkat wilayah. Ya, harapannya bahwa ibadah haji kita ini jangan dipersulit. Maka dalam tuntunannya itu akan ada kemudahan-kemudahan. Jadi tidak terlalu membebani jamaah dengan banyaknya doa-doa. Pada di situ adalah konsentrasi, fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lewat ya, konsentrasi di dalam laksanakan. Maka doa apa saja sesuai dengan keinginan dan kemampuan kita, bukan dibatasi dengan doa-doa tertentu yang terkadang menyulitkan. Tapi kalau itu ternyata ringan bagi kita, ya terjadi masalah. Tapi kalau hal itu menjadi rutin dan memberatkan, maka harus dihindari. Dan adalah tadi, ya, ketika berada di rukun yamani, salam. Baik. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, karena biasa juga itu saya melihat orang yang melakukan tawaf itu sambil membawa buku doa-doa Ustadz seperti itu. Jadi sambil bertawaf mereka melihat buku itu dan membacanya seperti itu. Ya, itu yang saya maksudkan tadi. Ini agak menyulitkan kita karena fokus hanya membaca doa itu. Seakan-akan kalau tidak baca tidak sempurna. Iya. Jadi tidak ada doa khusus yang wajib atau harus dibaca pada saat tawaf itu ya Ustaz. Ya, paling ada adalah zikrullah. Iya. Baik, teman-teman Yunda sekalian, apa masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup pengajian tarji kita malam ini? Lebih ada di kolom chat. Ada di kolom chat. Oh iya. Oh ya. Oh iya. Ya, di HPT disebutkan sebanyak 7 kali. Apakah itu sudah termasuk tawaf ifadah dan tawaf wada atau berbeda? Ya. Jadi yang dimaksud sini adalah jenis tawaf umum. Jadi tawaf apa saja itu jumlahnya 7. Apakah tawaf kudum, ada tawaf ifadah atau tawaf wada. Jadi di antara jenis tawaf itu adalah tawaf umrah, namanya tawaf kudum. Tawaf yang dilaksanakan awal datang ke Ka'bah, ke Makkah, kalau masuk Masjid Haram. Itu jumlahnya 7. Nah, pada saat hendak melaksanakan tawaf ifadah, setelah wukuf di Arafah, maka laksanakan lagi dengan jumlahnya 7. Berarti sudah berapa? Sudah 14.
Kalau ketika dia hendak meninggalkan kota Mekah, dianjurkan untuk tawaf wada, tawaf perpisahan. Itu juga jumlahnya 7 kali putaran. Jadi baik dari tawaf awal masuk, tawaf awal datang, kemudian tawaf ifadah setelah kita wukuf di Arafah, dan tawaf perpisahan masing-masing 7 kali putaran. Hanya adalah ya 21, masing-masing jenisnya itu ya 7 kali putaran. Jadi bukan digabung ya semua jenisnya lalu masing-masing dihitung, tapi masing-masing jenis tawaf itu adalah 7 kali. Jadi, totalnya 21 kali. Kalau belum tawaf baru datang, lalu tahu ifadah tawaf setelah wukuf di Arafah namanya haji besar, namanya tahallul tsani, karena puncaknya di situ. Nah, lalu terakhir ketika dia hendak meninggalkan kota Mekah, maka dianjurkan untuk tawaf wada, ya tawaf perpisahan. Wallahu a'lam. Iya, iya. Terima kasih Ustadz. Jadi sesuai penjelasan Ustadz tadi bahwa tawaf, baik tawaf ifadah maupun wada itu tidak digabung jumlahnya. Jadi masing-masing punya jumlah tawafnya yaitu 7 kali. Seperti itu. Baik. Sudah tidak ada lagi pertanyaannya. Iya. Iya, sepertinya sudah dipahami semua seputar hukum-hukum seputar tawaf ini. Baik, sebelum kita menutup pengajian ini, mungkin ada closing statement dari Ustadz. Kami persilakan. Ya, baik. Ya, inilah tawaf itu adalah rangkaian dan rukun haji yang utama setelah ihram di miqat. Dia menunjukkan bahwa betapa manusia harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Ka'bah di sampingnya. Nah, ini menunjukkan bahwa satu titik yang harus diputar, yang harus dikelilingi, yang harus diputari, dikelilingi selama sebanyak 7 kali putaran. Berputar 7 kali menunjukkan bahwa amalan bertakarub kepada Allah itu berulang-ulang. Dan ada kalanya sekali kita dekat dengan Allah belum terasa. Tapi ketika berdua kali, kemudian kita bertawaf lagi, dekat lagi kedua kalinya, dekat lagi ketiga kalinya, maka semakin sering kita bermunajat kepada Allah, maka semakin dalamlah cintanya itu. Nah, demikianlah dengan amalan-amalan yang lain. Amalan apa saja, kalau sering dilakukan, maka sedikit demi sedikit cinta pada Allah akan tertanam dengan baik. Karena itu, bangun dan kokohkan kecintaan kita kepada kebaikan kepada Allah dengan selalu mengulang-ulanginya. Dan yang terakhir, bahwa dalam melaksanakan ibadah tawaf ada kesulitan. Tapi saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan agar manusia tidak pernah bosan dan terus bergembira dan merasa nyaman sama dengan bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.